Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Waalaikumsalam, malam Kak. Baik Kak. Malam Kak. Oke. Gimana? Kak, gimana? Baik Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih sekolahnya udah pada offline apa masih online aja? Aku udah. Oh udah, oke. Sebelumnya juga terima kasih buat yang udah semangat datang di kelas hari ini, kelas perdana. Aku apresiasi semangat kalian yang udah semangat banget buat ngejar UTBK tahun depan, dan semoga besok tahun depan bisa masuk ke kampus yang kalian inginkan ya. Oke. Di sini coba aku izin share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Udah Kak. Udah, oke. Oke. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Luki Ramadan, biasanya dipanggil Luki. Kalian boleh manggil Luki, boleh manggil Kak Luki, atau manggil Luki biasa, nggak apa-apa, terserah. Yang penting jangan manggil Muhammad sama Ramadan ya, kepanjangan soalnya. Di sini aku tutor baru ekonomi, dan sekarang aku kuliahnya di Universitas Indonesia, jurusan akuntansi, tahun pertama, maba. Terus di sini sistem kelasnya santai aja ya, santai banget lah pokoknya. Kalian mau waktu aku ngejelasin, misal langsung nggak paham, langsung tanya aja, langsung bersuara, itu nggak apa-apa. Itu malah aku apresiasi, soalnya berarti kalian tuh fokus gitu sama pelajaran. Jadi nggak apa-apa, kalian potong aja penjelasan aku, langsung tanya aja, ntar langsung aku jawab di situ. Oke. Ini kalian semua kan udah tahu sekarang materinya adalah permintaan dan penawaran. Sebelum masuk ke slide selanjutnya nih, di sini ada yang tahu nggak sih apa materi apa yang dimaksud dengan permintaan atau penawaran? Ya, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa jelasin secara sederhana juga? Coba. Kalau permintaan itu jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli dan ia mampu untuk membelinya, sedangkan penawaran itu adalah daftar yang menunjukkan keinginan produsen untuk menjual barang dan jasa pada berbagai kemungkinan harga pada periode tertentu. Oke, udah pinter banget. Udah pinter banget Diva ya, udah jelas banget jelasinnya. Oke, sebenarnya benar yang dibilang sama Diva. Habis ini kita bahas lebih lanjut lagi ya tentang permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nih, kita hari ini mau ambis apa aja sih? Bahasanya ambis ya, bukan belajar lagi. Soalnya ini UTBK, taruhan kalian kuliah atau enggak, ambis. Jadi sekarang kita nanti akan belajar dengan permintaan atau nama lain di bahasa Inggrisnya itu demand, penawaran atau supply, dan intervensi pasar. Sebenarnya nih bukan intervensi pasar sih. Aku lupa ganti. Ini sebenarnya kebijakan pemerintah ntar. Oke. Sebenarnya materi permintaan sama penawaran ini di UTBK besok itu bisa aku pastiin pasti keluar 1 sampai 2 atau 3 soal, dan aku harap hari ini kalian bisa ngamanin 1 sampai 3 soal itu buat UTBK tahun depan. Soalnya itu entah itu UTBK yang sistemnya gimana, pasti keluar materi ini, dan aku harap kalian bisa ngejawab sih. Oke. Lanjut. Nih, seperti yang dibilang sama Diva tadi, definisi permintaan adalah demand adalah permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Sebenarnya pengertian ini kan cuma pengertian secara bahasa ya, kayak secara lengkapnya aja. Tetapi kalau kalian mau yang lebih simpel mikirnya gimana, permintaan ini bisa diartiin pokoknya berhubungan dengan konsumen. Jadi jika membahas tentang permintaan, kalian mikir aja, kalian tuh sebagai konsumen yang ingin membeli suatu barang di pasar. Kalian meminta suatu barang yang ada di pasar. Jadi ingat aja tuh, permintaan
bisa dihubungi sama konsumen, pasti berhubungan dengan konsumen. Oke, terus ini yang bawahnya hukum permintaan. Jadi bukan cuma negara aja yang punya hukum UUD, tetapi di ekonomi dan khususnya di materi ini ada namanya hukum permintaan. Di hukum permintaan ini kita udah tahu nih namanya aja hukum. Jadi kalau hukum kita nggak boleh sebagai yang mau ngejain ekonomi nggak boleh ngelanggar hukum ini. Jadi hukum ini sifatnya mutlak. Jadi nggak mutlak. Jadi tuh nggak boleh dilanggar. Kalau kalian ngelanggar, otomatis jawaban kalian tuh mungkin aja salah gitu. Jadi harus sesuai hukum permintaannya. Di sini hukum permintaan tuh ada 2. Bunyinya semakin tinggi harga atau price, suatu barang, maka permintaan suatu barang atau kuantiti akan semakin menurun. Nih. Akan menurun. Terus yang kedua adalah semakin rendah harga atau price suatu barang, maka permintaan suatu barang atau kuantiti akan semakin naik. Jadi bisa disimpulin di sini price tuh bertolak belakang gitu loh, bertolak belakang sama kuantitinya kalau permintaan. Oke, di sini ada yang masih bingung nggak tentang hukumnya? Atau udah paham? Paham, Kak. Paham kan? Intinya kalau misal kita hubungin sama permintaan tadi, kalian nih kalau misal di hukum permintaan nih, semakin tinggi harga atau price suatu barang, maka permintaan suatu barang atau kuantitas akan semakin menurun. Misal nih, tadi misal siapa nih? Coba misal Halimah nih. Halimah sebagai konsumen nih mau membeli tempe nih. Tempe pada hari itu harganya 2.000 dan Halimah waktu hari itu bisa membeli tempe 5 biji gitu, 5 biji. Nah, besok ternyata harga tempenya tuh naik 3.000. Otomatis Halimah nggak bakal bisa beli itu dong, nggak bisa bakal beli 5 biji lagi. Otomatis kuantiti yang Halimah dapatkan kan pasti menurun gitu, pasti menurun jadi mungkin 3, mungkin 2, itu pasti menurun. Jadi kalian kalau secara logika kalau misal harga barang yang kalian mau beli itu meningkat, otomatis permintaan oleh konsumen tuh bakal menurun. Soalnya konsumen tuh juga punya batas cost gitu loh, batas uang yang mereka miliki untuk membeli barang tersebut. Oke. Terus kita lanjut nih biar lebih jelas. Ini sebelum masuk ke kurvanya nanti, ini ada nih jenis-jenis permintaan. Di sini jenis-jenis permintaan ini ada 5. Sebenarnya ini boleh dihafalin, boleh enggak sih, tapi ini info aja. Ada permintaan efektif. Permintaan efektif tuh artinya permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membeli. Jadi misal nih ada Budi tuh pengen beli mobil dan dia punya uang untuk beli mobil itu. Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan efektif. Jadi permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membeli. Soalnya Budi itu mampu untuk membeli barang tersebut. Terus yang kedua adalah permintaan absolut. Permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai daya mobil. Nah, yang Budi tadi mempunyai uang, nah sedangkan yang Andi dia nggak punya uang, jadi dia tuh pengen banget mobil, tapi dia nggak punya uang, jadi dia tuh permintaan absolut yang nggak disertai dengan kemampuan daya beli. Terus yang ketiga adalah permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang sebenarnya ada kemampuan untuk membeli, tetapi belum ingin membeli. Jadi kayak menunda gitu loh, menunda. Mungkin ada barang atau jasa yang lebih penting dari barang tersebut. Tapi sebenarnya orang ini bisa membeli barang yang tadi, tapi dia menunda atau menggantikan uangnya untuk membeli barang yang lebih penting gitu. Nah, itu yang dinamakan permintaan potensial. Terus ada permintaan individu. Permintaan individu ini bisa dilihat dari katanya aja, individu. Individu kan berarti sendiri. Nah, permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, di sini permintaan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, seseorang aja.
Jadi misal Budi, ya Budi aja. Andi aja gitu. Jadi cuma satu orang. Terus di sini ada permintaan agregat atau kolektif. Di sini arti agregat atau kolektif ini adalah perkumpulan gitu loh, dikumpul, total. Nah, artinya permintaan pasar yang merupakan kumpulan dari permintaan individu. Jadi, kalau ada sebuah pasar, nah, di pasar ini kan ada penjual-penjual nih, misal barang apa ya. Nah, di sini. Nah, di sini kan pasti ada banyak orang yang pasti banyak orang yang masuk ke pasar. Nah, permintaan tiap orang itu kan beda-beda. Nah, permintaan itu kalau dikumpulin itu namanya permintaan agregat dan agregat atau kolektif. Jadi permintaan agregat atau kolektif ini adanya tuh di pasar. Sedangkan yang individu tadi ya ya permintaan ini sendiri, Budi sendiri atau Andi sendiri gitu. Di sini ya ada yang belum paham nggak? Atau ada yang bingung? Atau kecepatan? Kalau kecepatan ngomong ya? Aku mau nanya dong. Ya, apa? Yang permintaan potensial. Kan ada kemampuan, tapi dia belum pengen beli. Berarti bukan permintaan dong? Permintaan, dia kan permintaan kayak ada kemampuan untuk, mestinya permintaan ini kayak, misal kamu pengen, jadi kamu ada rasa pengen gitu, tapi kamu membatalin pengennya. Tapi sebelumnya udah ada rasa permintaan, ada rasa kepengen beli gitu loh. Nah, itu bisa disebut permintaan. Kayak baru pengen doang, tapi ya, mungkin ngerasanya belum terlalu penting, jadinya ditunda dulu gitu. Iya, benar banget. Oke. Satu lagi, contoh ini dong, permintaan individu. Aku belum ngerti yang itu. Contohnya boleh minta. Sebenarnya permintaan individu ini bisa, ini tiga ini. Ini tuh sebenarnya masuk ke permintaan individu. Jadi permintaan individu itu ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Intinya individu tuh setiap barang yang diminta oleh satu orang doang. Jadi permintaan satu orang doang gitu loh. Satu orang aja. Misal Budi ingin mobil, Budi ingin tempe, Budi ingin tahu. Nah, itu namanya permintaan individu. Permintaan yang hanya diinginkan oleh satu orang doang. Gitu. Oke, ngerti. Makasih, Kak. Oke, lanjut ya. Nih, ada lagi jenis-jenis barang. Nah, di sini ini penting banget, soalnya ntar bakal berhubungan dengan kurva-kurva selanjutnya. Ada barang substitusi. Barang substitusi adalah pemuas kebutuhan manusia yang dapat saling menggantikan fungsi dan kegunaannya secara sempurna. Kayak seperti pulpen dan pensil, nasi dan mie instan, kopi dan teh. Substitusi ini artinya bisa dibilang barang pengganti. Jadi kalau misal nih ada pulpen. Tapi kan kalau misal pulpen nggak ada penggantinya kan, ada pensil kan. Gitu. Jadi misal pulpen tiba-tiba harganya mahal banget. Jadi otomatis masyarakat beralih ke pensil. Soalnya pensil ini fungsinya sama-sama untuk nulis, sama kayak pulpen. Nah, itu namanya barang substitusi. Jadi barang substitusi itu pasti berpasangan gitu. Ada pulpen, pensil, ada nasi, ada mie instan. Kalau nggak ada nasi, anak kos pasti makan mie instan. Kalau nggak ada kopi, pasti minumnya teh atau jus atau lain-lain. Pokoknya berpasangan gitu. Oke. Terus ada namanya juga barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang akan bermanfaat jika digunakan bersamaan dengan barang pasangannya. Contoh HP dan charger. Terus gula dan kopi, kompor dan gas. Jadi kalau misal ini HP doang, bisa sih digunakan. Tapi kalau udah baterainya habis, kan nggak bisa digunakan. Kalau charger doang, charger buat apa kalau nggak ada HP-nya? Jadi kedua barang ini harus digunain bareng-bareng. Nggak boleh digantiin satu sama lain gitu. Ini juga gula dan kopi. Ini gula dan kopi. Sebenarnya ada kopi pahit ya, tapi ini analoginya kopinya harus ada gulanya gitu. Jadi kopi sama gula, atau biasanya teh sama gula gitu. Jadi harus bareng-bareng gitu. Ada kompor sama gas. Kalau kompor nggak ada gas nggak bisa hidup dong. Terus kalau ada gas doang buat apa gasnya? Mau ngebakar rumah kan nggak. Jadi kompor ya harus ada gasnya. Jadi harus bareng-bareng gitu. Oke, ada yang nggak paham nggak? Paham, Kak. Kak mau tanya, untuk yang barang substitusi itu dia itu fungsinya itu harus sama gitu ya?
Iya, soalnya kalau nggak sama, kamu nggak bisa gantiin barang yang hilang. Jadi, misal nih, kamu kamu apa ya? Misal ada buku, misal kan nggak mungkin barang substitusi itu buku sama pulpen. Nah, kalau misal bukunya hilang, kamu mau gantiin pakai pulpen, kan nggak mungkin. Jadi kalau substitusinya buku tuh mungkin buku dan kertas buku, mungkin kertas folio. Nah, ini contohnya barang substitusi. Jadi harus bisa gantiin satu sama lain kalau yang lainnya tuh nggak ada. Gitu. Paham? Oke, Kak. Paham. Makasih. Oke, lanjut ya. Oh, Ayah gimana? Berarti kalau barang komplementer itu kayak barang pelengkap juga nggak sih, Kak? Iya, ya. Ini nama lainnya barang pelengkap. Pelengkap. Jadi harus ada dua-duanya. Tuh. Oke, lanjut ya. Ini kayaknya materinya agak banyak deh. Soalnya ntar pokoknya kalau misal nggak keburu materi yang selesai, berarti nggak ada kuis. Tapi kalau ada waktu sisa, pasti ada kuis gitu. Oke. Nih, ini tadi nih kurva permintaan. Kurva permintaan ini pasti bentuknya kayak gini nih. Pasti dah. Udah pasti. Kenapa pasti gini? Soalnya kita kembali ke hukum permintaan tadi. Kalau misal P-nya naik, Q-nya bakal turun. Kalau P-nya turun, Q-nya bakal naik. Misal nih, kalau misal P-nya ini P1 ya. Ini P. Ini P1. Bentar. Jangan. Misal di sini. Jadi kalau misal ini kan P. Ini ingat-ingat ya. Jadi pasti grafiknya tuh yang sumbu Y itu P, yang sumbu X itu Q. Jadi semakin tinggi harganya, ini kan tinggi nih harganya. Kuantitas yang diminta tuh dikit banget. Nih, kan ini dikit. 1, 2, 3 misal. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. Nah, 10-an. Ini. Nah, kalau misal price-nya tinggi, pasti yang diminta dikit. Tapi kalau misal price-nya rendah, misal price-nya nih 20. Nih. Pasti yang diminta pasti lebih banyak. Nih. Q-nya pasti bertambah 5 gitu. Jadi sesuai dengan hukum tadi, jadi hukum tadi nggak boleh dilanggar. Jadi pasti bentuknya kayak gini, dan kalau kalian ingat matematika gimana, kalau kurvanya bentuknya kayak gini, itu namanya, kalau di matematika tuh gradien. Tapi kalau di ekonomi, kadang kita nyebutnya slope. Slope-nya tuh negatif. Soalnya bertolak belakang. Kalau misal P-nya naik, Q-nya turun. Jadi nggak berbarengan gitu, nggak berbarengan yang satunya naik, yang satunya naik, tapi bertolak belakang. Jadi yang satunya naik, satunya turun. Jadi makanya negatif gitu. Paham nggak? Ada yang bingung nggak? Paham, Kak. Oke. Terus ini, oke, apa? Tadi siapa ya? Itu bisa diulang lagi yang slope negatif tadi. Slope negatif. Nah, ini kan kalau ini bentuk garis kayak gini, ini kan sebenarnya persamaan linear kan, fungsi linear. Nah, kalau garisnya kayak gini tuh gradiennya atau slope-nya tuh negatif. Soalnya kenapa negatif? Sebenarnya ada rumusnya kenapa negatif. Tapi kalau misal mau di logika aja, kamu lihat di sini di hukumnya. Ini hukumnya kan kalau price-nya naik, Q-nya bakal turun kan. Jadi beda gitu loh. Kalau P-nya naik, Q-nya turun, nggak naik juga, nggak selaras gitu. Nah, kalau P naik Q turun, pasti itu negatif, bertolak belakang. Gitu. Bisa diterima nggak? Atau belum paham? Paham nggak? Makasih. Oke. Nah, terus yang ini, QD sama dengan A min BP, ini adalah rumus umum. Bukan rumus sih. Apa ya namanya? Persamaan atau fungsi umum permintaan demand. Jadi kalau misal di soal, jadi pasti demand ini negatif nih, pasti negatif BP-nya. Ini konstanta. Jadi pasti isinya angka, yang B juga, dan ini koefisien. Biasanya soal UTBK
Kenapa ini? Jadi ingat-ingat aja, karena slope-nya negatif, pasti di sini min, di sini negatif gitu. Oke? Biasanya soal UTBK tuh pelatihan-latihan UTBK, soal UTBK tuh cuma nanyain gini doang. Misal ada sebuah soal gini ya, soal terus di sini tuh ada A, B, C, D gitu. Nah, di sini dikasih tahu KID-nya, misal dikasih tahu KID sama dengan A min BP. Terus di sini KID A plus BP. Nah, terus seterusnya lah pokoknya. Nah, soalnya tuh cuman ini nggak ada angkanya, jadi kalian nggak bisa ngitung gitu loh. Nah, kalau misal kayak gini ditanya nih, mana yang termasuk fungsi atau persamaan permintaan, pasti kalian cari aja yang negatif. Misalnya ada angkanya juga, misal 4 min 3P. 4 min 3 4 min 3P. Nah, ini juga permintaan juga. Ini juga fungsi permintaan karena ini negatif. Jadi kalau misal ditanya persamaan mana yang persamaan permintaan, pasti cari aja negatif. Cepatnya gitu. Cari aja negatif gitu. Oke. Lanjut ya. Ada yang tanya nggak? Nggak ada ya. Coba lanjut dulu. Nih. Di permintaan ada nih pergerakan sama pergeseran. Beda nih ya. Ini di sini pergerakan sepanjang kurva permintaan atau moving along the curve. Maksudnya tuh pergerakan tuh yang bergeser tuh di sepanjang kurva. Jadi moving along. Jadi di sepanjang. Jadi misal nih, terus nih baca, pergerakan sepanjang kurva adalah pergerakan titik-titik pertemuan antara harga dan permintaan. Penyebabnya harga barang itu sendiri. Jadi misal nih, ini kan P1 nih, ini P1. Ini kan titik P1. Di sini Q1. Ini persamaan ini permintaan 1. Nah, kalau misal harganya ini P2. Kalau misal harganya turun, ini kan berarti ini kan demand. Ini kan demand 1. Demand 2. Jadi perpindahan titik ini ke sini itu namanya pergerakan sepanjang kurva atau moving along the curve. Nah, pergerakan titik-titik ini ke sini tuh cuma disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Ingat-ingat ya, disebabkan oleh harga barang itu doang. Nggak disebabkan oleh faktor-faktor lain. Jadi, kalau ada perubahan barang, pasti titik tuh bergerak di sepanjang kurva. Nggak mungkin bergerak, titik ini bergerak ke sini, titik ini bergerak ke sini. Itu nggak mungkin. Jadi, titik ini misalnya bergerak ke sini, bisa bergerak ke sini, ke sini. Jadi di sepanjang kurva aja. Jadi ditentuin oleh harga barang. Kalau misal harga barangnya naik, berarti titik ini pindahnya bisa ke sini, atau bisa ke sini. Gitu. Ada yang nggak paham nggak? Atau kecepatan? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Nih, yang ini sekarang pergeseran. Kalau kata-kata geser, jadi beda nih ya tadi. Yang tadi kan bergerak. Kalau bergerak tuh di sepanjang. Kalau bergeser atau pergeseran itu geser. Jadi kurvanya tuh ikut geser itu. Jadi namanya tuh shifting bahasa Inggrisnya. Pergeseran kurva permintaan disebabkan karena faktor bukan harga. Jadi selain harga tadi ada yang faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Jadi misal nih, ini jangan dilihat ya, kurva yang S ini jangan dilihat. Lihat yang D1 nih. Ini kan D1 awalnya di sini. Bergeser ke kanan gini. Nah, ini gara-gara apa? Nah, faktornya tuh ada 6. Nih. Faktornya ada 6. Ada jumlah penduduk, ada pendapatan, ada harga barang substitusi, harga barang komplementer, selera, perkiraan harga akan datang, dan ini kejadiannya kalau jumlah penduduk naik, maka bergeser ke kanan. Kalau jumlah penduduknya turun, maka bergeser ke kiri. Di sini ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kalau jumlah penduduknya naik, kurvanya bergesernya ke kanan?
Ada yang bisa jelasin? Atau udah belajar itu? Ada yang bisa nggak? Atau Itu dijelasin kayak aja? gini nggak sih, Kak? Yang Gimana? jika jumlah penduduk naik, maka kurva permintaan bergeser ke kanan, permintaannya bertambah, terus begitu pula sebaliknya. Ya. Kayak gitu nggak sih? Ya benar-benar. Jadi ingat ya, kalau misal kanan, itu artinya naik. Kalau kiri, itu turun. Jadi kalau misal naik, misal nih, kenapa nih kalau jumlah penduduknya naik, kurva permintaannya bergeser ke kanan, atau kurva permintaannya itu naik, atau permintaannya itu naik gitu. Karena kalau jumlah, misal nih di sebuah desa, jumlah penduduknya awalnya 100, terus di pasar permintaan tempe sebanyak 500. Terus kalau misalnya jumlah penduduk desa ini bertambah 1000, berarti otomatis permintaan tempe di pasar tadi bertambah juga dong. Makanya bergesernya ke kanan. Dan sebaliknya kalau jumlah penduduknya itu turun, maka kurva permintaan itu gesernya ke kiri sini. Ke kiri. Nah, ini turun. Gitu. Terus pendapatan kenapa kalau naik bergeser ke kanan? Soalnya semakin banyak pendapatan masyarakat, semakin banyak barang yang diminta kuantitasnya. Terus kenapa harga barang substitusi? Tadi ingat barang substitusi adalah barang pengganti kan. Kalau misal barang penggantinya naik, kalau misal harga barang penggantinya naik, itu harga barang substitusi kalau misal naik, itu bakal bergeser ke kanan. Soalnya ini misal gini deh, pulpen sama pensil tadi. Misal ini kurva ini ya, kurva pulpen. Nah, misal pensil ini kan barang substitusinya, barang BS-nya si pulpen kan. Kalau misal harga pensilnya itu naik, otomatis orang-orang cenderung membeli pulpen dong daripada pensil. Soalnya mereka mikir pulpen tuh fungsinya sama aja, tapi lebih murah daripada pensil. Otomatis kurva permintaannya pulpen bakal bergesernya ke kanan gini. Gara-gara harga barang penggantinya itu naik. Gitu. Terus kalau misal harga barang komplementer, itu kebalikannya. Kalau misal harga barang komplementernya itu naik, itu bakal bergeser ke kiri. Soalnya kalau misalnya diibaratin tadi apa ya, motor sama bensin deh. Kalau misal ini kan saling melengkapi kan. Kalau ada motor pasti harus ada bensin dong. Nah kalau misal harga bensin itu naik, misal harga P-nya itu naik, otomatis Q-nya turun kan. Ini hukum permintaan. Kalau P-nya naik, Q-nya turun. Nah, motor juga, karena motor nggak bisa digunain kalau nggak ada bensin, otomatis P-nya motor ini, kuantitasnya motor ini juga turun. P-nya naik. Gara-gara bensinnya nggak ada. Ada yang bingung nggak? Makanya kalau misal bensinnya itu naik, atau barang komplementernya naik, itu kurva permintaan si motor itu bakal bergesernya ke kiri. Jadi kuantitas yang diminta gara-gara kuantitas motor yang diminta di pasar, gara-gara ada bensin yang harganya naik, otomatis kuantitas yang diminta tuh berkurang gitu. Orang-orang mungkin bakal milih jalan kaki daripada buang-buang duit buat beli bensin mahal-mahal dan beli motor gitu. Ada yang bingung nggak atau belibet? Ngerti Kak, ngerti. Gimana? Masih Kak, masih bingung. Bingungnya bagian mana? Boleh jelas satu contohnya nggak Kak? Yang mana? Contoh yang mana? Substitusi. Pusing deh. Contohnya nggak tahu, bingung. Diulang aja. Oke. Ya, mungkin yang bikin bingung ini ya, substitusi sama komplementer ini kan. Iya Kak. Ya, Kak. Kak, jelasinnya pelan-pelan Kak. Oke, kecepatan ya. Soalnya, soalnya takut nggak keburu waktunya. Oke, kita hapus lagi ya.
Nah, nih, misalnya kita bahas barang substitusi lagi. Nih, misalnya ada kurva nih. Kurva permintaan pulpen. Nah, pulpen itu barang substitusinya atau barang penggantinya, kalau misal pulpen nggak ada, kan pensil. Paham nggak? Masuk akal kan? Pulpen sama pensil. Barang substitusi. Oke. Kalau misal nih, di dunia ini, di Indonesia misal nih, harga pensil tiba-tiba, nih, ini kan pensil kan barang substitusinya. Barang substitusi. Substitusi dari pulpen kan? Sampai sini paham nggak? Barang substitusinya pulpen. Barang penggantinya pulpen. Oke. Nah, logikanya kalau misal nih Cindy mau milih pulpen sama pensil. Nah, tiba-tiba harga pensil ini naik banget gitu. Otomatis Cindy beli apa? Beli pulpen dong. Berarti Cindy lebih cenderung beli ke pulpen. Otomatis permintaan pulpen tuh bakal bertambah gara-gara barang penggantinya tuh harganya naik, gak ada yang beli. Jadi pindah ke pulpen semua. Gitu. Paham nggak? Atau masih bingung? Paham, Kak. Nah, karena semua orang tuh pindah ke pulpen, otomatis kurva permintaan pulpen itu gesernya ke kanan, soalnya permintaannya naik, geser ke kanan. Nah, kalau misal harga pensilnya tuh turun, otomatis Cindy dan masyarakat lainnya milih ke pensil dong. Otomatis pulpen nggak ada yang beli dan kurva permintaannya gesernya ke kiri, turun gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Gimana? Ada yang ditanyain atau masih bingung? Udah ya? Udah substitusi ini udah beres atau belum nih? Kalau belum diulangi lagi yuk. Udah, Kak. Oke. Kak. Gimana? Itu kalau yang garis yang melintang ke arah yang berlawanan tuh, ini. yang tadinya nggak usah itu buat apa, Kak? Ini ntar supply. Jadi nggak usah dibatin dulu, ntar bakal ada materinya. Gitu. Jadi anggap aja garisnya gini doang. Jadi cuman gini, terus gini doang, gini atau gini. Soalnya masih bahas permintaan gitu. Oke. Terus yang komplementer itu sama kayak gini tapi dibalik doang. Jadi misalnya ini aku hapus ya. Kalau mau nge-SS dulu. Kalau enggak aku hapus. Oke, aku hapus ya. Nih. Kita jelasnya yang komplementer. Ini emang agak belibet sih kalau nggak paham. Harga barang komplementer. Nih, misal nih tadi motor. Ini kan kurva permintaannya motor. Ini motor. Ini bensin. Bensin ini barang BK-nya, barang komplementernya motor. Paham? Oke, dapat diterima nggak? Bensin barang komplementernya motor. Karena kalau misal nggak ada bensin, karena motor harus jalan, motor bisa jalan harus ada bensinnya dong. Kalau nggak ada bensinnya nggak bisa jalan dan nggak bisa berfungsi. Dan itu sebaliknya, kalau cuma ada bensin doang, dibuat apa bensinnya gitu. Nah, kalau misalnya harga bensinnya itu naik, otomatis orang mikir harga bensin sekarang naik banget, otomatis motor bakal permintaan untuk orang beli motor tuh bakal menurun. Soalnya mereka tuh pikir-pikir kalau misal mereka beli motor, otomatis dia harus beli bensin yang harganya mahal dong. Gitu. Logikanya gitu. Jadi kalau misal bensinnya naik, otomatis kuantitas motor yang diminta tuh bakal turun. Gitu. Nah, kalau misal harganya bensin tuh naik, kuantitas motor yang
di pasar tuh turun, otomatis bakal bergesernya ke kiri. Soalnya kuantitasnya tuh berkurang, permintaan di pasar tuh motornya berkurang permintaannya. Masih belum paham? Apa udah? Udah. Ada yang mau ditanyain sebelum lanjut? Udah. Lanjut. Oke. Nih, kalau selera sama aja. Kalau misal selera kamu, selera seseorang, misal nih seleranya sekarang, misal sekarang hitsnya apa ya? Sekarang hitsnya, misal K-pop nih, K-pop yang misal K-pop. Sekarang K-pop melejit banget. Nah, gara-gara tiba-tiba banyak banget orang yang suka K-pop, otomatis selera akan K-pop atau biasanya apa sih, album ya? Beli album K-pop, jadi orang-orang tuh bakal lebih banyak beli album K-pop, soalnya selera dia makin naik, makin banyak orang yang suka K-pop, maka kurva permintaannya album itu semakin meningkat, soalnya selera orang terhadap K-pop tuh semakin meningkat dan banyak orang yang lebih pengen beli album K-pop gitu. Jadi naik gesek kanan. Terus kalau perkiraan harga akan mendatang, ini kayak gini. Kayak misal kamu, misal ada ibu-ibu nih, bukan ibu-ibu sih. Misal kamu mau beli emas. Bukan emas deh. Apa ya? Yang misal ada suatu baju nih, baju ini limited edition gitu loh. Jadi kamu bakal ngira ke depannya tuh pasti harganya semakin meningkat gitu, semakin meningkat. Soalnya pasti semakin lama semakin baju ini bakal gak ada yang punya. Jadi limited gitu loh. Harganya pasti bakal meningkat. Gara-gara ada perkiraan tersebut, otomatis banyak banget orang yang mau beli baju ini pada periode itu. Pada pas bajunya di launching gitu. Jadi harganya pasti bakal naik gini. Kurvanya pasti biasanya ke kanan. Gitu. Tuh. Oke, lanjut ya. Oke. Nih, kita sekarang masuk ke penawaran. Sebenarnya penawaran ini kebalikan sama permintaan. Penawaran tuh bisa bahasa Indonesia tuh bahasa Indonesia penawaran nih bukan demand, ini salah tulis. Harusnya supply. Ini. Nah, penawaran ini dapat diartiin sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, simpelnya, penawaran ini pasti berhubungan dengan produsen. Gitu. Jadi, kalian mikir aja, kalau misalnya masalah penawaran pasti berhubungan dengan produsen. Berhubungan bagaimana produsen menciptakan barang gitu loh, membuat barang di pasar. Gitu. Terus ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan sama kayak yang ini hukum penawaran harusnya. Kenapa salah tulis dah? Maaf, salah tulis. Hukum penawaran. Hukum penawaran tuh kebalikannya sama yang tadi. Semakin tinggi harga atau price suatu barang, maka penawaran suatu barang atau kuantiti akan semakin naik. Terus semakin rendah harga barang, maka penawaran suatu barang atau kuantiti akan semakin menurun gitu. Jadi misal nih, misal ada sebuah pabrik apa ya? Misal ada pabrik baju gitu, pabrik baju. Jangan baju deh. Pabrik masker gitu, pabrik masker. Nah, kalau misal di pasar masker tuh harganya naik banget, otomatis pabriknya tuh bakal apa? Bakal menambah produksinya atau bakal mengurangi produksinya? Menambah produksi. Menambah kan? Kenapa menambah? Soalnya pasti logika pemilik pabrik, gimana caranya dia buat untuk ngasilin uang semakin banyak gitu. Jadi menambah terus, kalau misal harganya di pasar tuh lagi naik banget, pasti ditambah produksinya. Biar banyak yang beli, biar banyak uang yang masuk ke pabriknya gitu.
Jadi kalau misal P-nya naik, I-nya tuh bakal naik. Kalau P-nya turun, I-nya bakal turun. Gitu. Itu hukumnya. Terus lanjut, ini kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini bentuknya kayak gini. Nah, kalau kayak gini, itu slope-nya positif. Kayak miring ke kanan. Kalau miring ke kanan tuh pasti positif gitu. Tadi kan kalau gini itu negatif. Kalau gini tuh positif slope-nya. Jadi kalau misal harga di pasar tuh lagi rendah, otomatis kuantitas yang diproduksi oleh pabrik barangnya sedikit. Tapi kalau di pasar harganya tinggi banget, misalnya 50, otomatis kuantitas yang diproduksi oleh pabrik nih juga bakal tinggi, misal 10. Ini 1. Gitu. Jadi sesuai hukumnya. Kalau misal price-nya naik, Q-nya bakal naik juga. Kalau price-nya turun, Q-nya bakal turun. Gitu. Nah, ini persamaannya sama kayak tadi, bedanya di sini doang, di plus-nya doang. Jadi sama QS sama dengan QS ini artinya supply ya, quantity of supply. Yang tadi kan QD. D itu D-nya tuh demand. Jadi kenapa ini positif? Soalnya slope-nya tuh positif. Miringnya gini. Gitu. Oke. Paham kan? Ada yang belum paham nggak? Masalah penawaran. Kok ini ada penawaran? Mau tanya dong, Ada yang A sama B itu keterangannya apa ya? Yang ini konstanta. Dan ini koefisien. Oh ya, makasih Kak. Dua ini bakal didapetin waktu kalian nyari persamaan gitu loh, nyari persamaan kurvanya tuh gimana. Ntar bakal dapet kok angka-angkanya ini. Ini cuman simbol doang. A itu konstanta, B itu koefisien gitu. Tuh. Oke, lanjut. Nah, sama dengan permintaan, penawaran juga ada bergerak sama bergeser. Sama banget kalau bergeraknya tuh sepanjang kurva ini. Jadi ditentuin oleh harga doang, harga barang itu sendiri. Jadi cuman harga yang menentukan bergesernya titik-titik, ini kan titik, ini titik. Nah, bergesernya tuh cuman ditentuin oleh harga barang itu sendiri. Kalau misal harganya berubah, ini kan harganya naik nih. Harganya naik dari P ke P1. Terus otomatis dari sini naik ke sini. Terus otomatis berubahnya kan di sepanjang kurva, jadi nggak mungkin meloncat gitu loh, nggak mungkin loncat ke sini, nggak mungkin loncat ke sini, jadi pindahnya tuh sepanjang kurva ini aja, gara-gara harga barang. Itu. Ada yang belum paham? Udah? Paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Terus nih, ada lagi pergeseran kurva penawaran atau shifting. Pergeseran kurva penawaran tuh disebabkan karena faktor bukan harga. Jadi sama kayak permintaan tadi, kalau misal selain harga yang mempengaruhi kurvanya, pasti itu bakal bergeser, bukan bergerak. Jadi ini ada faktor-faktor nih yang nyebabin. Ada upah gaji, ada harga barang mentah, biaya produksi, pajak, subsidi, jumlah penjual, teknologi. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa upah kalau naik kurvanya tuh gesernya ke kiri? Kenapa nggak ke kanan? Ada yang bisa jelasin? Nggak ada? Enggak. Yang berkurang, Kak. Gini, penjelasannya kan ini ingat kalau misal penawaran kita tuh berlaku sebagai produsen, sebagai yang punya pabrik. Kalau misal pabrik nih punya modal 1.000, terus dibuat produksi misal 900 buat produksi, terus buat bayar karyawan 100.
Nah, kalau misal upah gaji atau gaji karyawan tuh naik, otomatis biaya buat bayar karyawan tuh naik juga kan, jadi 200. Nah, sisanya buat produksi barangnya jadi 800. Jadi berkurang gitu. Jadi kuantitas atau produksinya tuh berkurang. Gara-gara biaya yang buat aslinya buat produksi suatu barang tersebut dimakan untuk bayar gaji yang naik. Gitu. Jadi modal buat memproduksi itu bakal berkurang gara-gara ada upah gaji yang naik gitu. Otomatis ini bergesernya tuh kalau misal naik ke kiri. Jadi ini udah bergeser ke kiri. Jadi dari sini yang S1 nih, S1 bergesernya ke kiri. Ini maksudnya ke kiri itu turun juga ya. Jadi meskipun ini kurvanya naik, tapi artinya turun. Kayak apa ya? Kuantitasnya tuh bakal turun gitu loh. Jadi ini misal 10. Kan kalau misalnya ke kiri, geser kiri jadi 8 gitu. Jadi gesernya ke kiri. Tuh. Dan ini sama juga harga barang mentah. Kalau misal ini sama kayak upah gaji, kalau misal harga barang mentahnya naik, otomatis uangnya dibuat untuk penambahan harga barang mentah itu karena naik. Biaya produksi juga sama, pajak, subsidi itu juga sama. Ntar dibahas di selanjutnya. Terus kalau jumlah penjual, kalau misal lebih banyak pabrik, pasti lebih banyak juga dong penawaran produk. Misal asalnya ada 3 pabrik tahu. Kemudian tiba-tiba pabriknya nambah jadi 5 pabrik tahu. Otomatis tahu yang ada di pasar bakal bertambah juga yang ditawarkan gitu. Jadi bergesernya tuh ke kanan gini. Kalau misal jumlah penjualnya naik, kalau naik gesernya ke kanan. Tuh. Kalau teknologi, semakin canggih teknologinya, berarti semakin banyak kuantitas barang yang semakin banyak kuantitas barang yang bisa diproduksi pabrik. Misal kalau asalnya bikin tahu, aslinya manual, nggak ada teknologinya, otomatis hasilnya dikit banget kan. Kalau misal ada teknologinya, misal udah pakai mesin, udah ada teknologi, tahunya tuh bakal banyak banget, soalnya lebih cepat gitu. Jadi dengan waktu yang sama, tapi hasil kuantitas tahunya tuh lebih banyak kalau misalnya ada teknologinya. Jadi kalau misalnya ada teknologi, itu bakal bergeser ke kanan. Itu. Paham nggak? Oke. Ada yang ditanyain? Paham Kak, aman. Oke. Nih, kita masuk ke, ini yang tadi ditanyain ada 2 gambar kan? Ada 2 garis. Nah, harga pasar atau equilibrium price. Harga pasar akan tercipta saat kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan pada satu titik. Jadi, di pasar itu pasti kurvanya tuh ada 2 garis gitu loh. Ini sama ini. Nah, di titik ini, ini harga pasar. Misal, ini harga pasar yang dibayar gitu loh, dibayar oleh pembeli. Ini harga gitu. Harga yang ada di pasar tuh terjadi di sini. Jadi misal ada kurva baru nih, kurva baru bentuknya tuh gini, gini. Nah, harga pasarnya tuh di sini. Jadi di titik di mana kurva penawaran, ini permintaan, itu berpotongan. Nah, ketika penawaran dan permintaan berpotongan, maka di situ adalah harga pasar terbentuk gitu. Nah, rumus untuk menentukan harga pasar atau persamaan harga pasar itu QD sama dengan QS, quantity permintaan sama dengan quantity supply atau penawaran. Terus ini bisa juga rumusnya harga penawaran sama dengan harga permintaan. Jadi kan kalau di titik sini Q-nya kan sama, Q-nya supply itu di sini juga, Q-nya demand itu di sini juga. Jadi sama gitu, sama dengan price-nya juga sama. Kalau misal berpotongannya di sini, otomatis harganya tuh, harga permintaannya tuh juga di sini, harga penawarannya juga di sini, gitu. Ada yang belum paham nggak? Atau masih bingung? Pak, masih bingung.
Kak, kalau harga pasar itu sama harga keseimbangan sama ya? Sama kok, keseimbangan. Sama. Jadi namanya banyak banget, harga pasar, equilibrium, keseimbangan, harga kesepakatan. Jadi banyak banget. Pokoknya harga yang ada di pasar itu, harga yang terbentuk di pasar gara-gara ada supply sama demand gitu. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nih. Ada rumus untuk menentukan persamaan tadi. Rumus untuk menentukan persamaan permintaan atau penawaran. Rumusnya tuh gini. Gini deh. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P1 itu harga awal, P2 itu harga akhir. Yang Q1 itu jumlah barang awal, yang Q2 itu jumlah barang akhir. Biasanya di soal tuh ada cerita gitu loh, misal harganya 1.000, price-nya 1.000, Q-nya 50. Tetapi kalau misal P-nya itu 2.000, Q-nya jadi 25. Ini apa nih? Ini permintaan atau penawaran? Kalau gini. Kalau P-nya 1.000, Q-nya 50. Tapi kalau misal P-nya naik, Q-nya jadi 25. Permintaan atau penawaran? Permintaan. Nah, biasanya di soal itu soalnya cerita, dan kalian harus menganalisis ini. Ini berarti kan P1, ini P2, Q1, Q2. Nah, biasanya disuruh bagaimana rumus permintaannya. Nah, kalian masukin aja ke sini. Misal P1-nya berapa? 1.000. Bagi P2-nya berapa? 2.000. Min 1.000. Terus Q-nya satunya 50. 25 min 50 kan. Iya enggak? Ini P min 1.000 per 1.000 sama dengan Q min 50 per negatif 25. Nah, ini dikali silang. Dikali silang gini biasa. Berarti min 25P min plus 25 sama dengan berapa? 1.000 Ki min 50.000. 50.000. Kita pindah ke sini ya. Nah, kalau misal biasanya yang diminta tuh di soal tuh gini pilihannya, Q sama dengan. Jadi sebisa mungkin kalian bikin Q sama dengan gitu. Jadi misal kita satu-satu nih, yang min 50.000 kita pindah ruas ke sini. Jadinya kan min 25P plus 25.000 plus 5.000 plus 50 kan? 50.000 sama dengan 50.000 kan? 1.000 kali 5.000 1.000 kali 50 50.000 ya, terus 1.000 Q. Nah, ini kita kerjain dulu. Min 25P plus 30.000. Ini 5 ya. Jelek banget. Nah, 75. Dengan 1.000 Q. Nah, jadi Q sama dengan ini dibagi 1.000. Bagi 1.000. Coret. Yang ini berarti jadinya nggak cukup. Gimana ya? Sini. Jadinya min 25P per 1.000 plus 75 gini. Jadi ini persamaan permintaan. Jadi persamaan permintaannya tuh ini kalau misalnya mau disederhanain bisa jadinya entar 25 1 40 ya berarti 40 1 0 min 0,40
0,025P plus 75. Benar nggak? 0,025P plus 75 sama dengan Q. Jadi rumus permintaannya tuh Q sama dengan 75 negatif 0,025P. Gini. Nah, tadi kan ingat kalau permintaan tuh slope-nya negatif. Nah, ini terbukti nih. Pasti negatif di sini. Ini tadi kan A, ini B, ini P. Jadi B-nya tuh 0,025, A-nya tuh 75. Gitu. Paham nggak? Itu udah pasti hasilnya negatif ya, Kak? Iya, pasti hasilnya negatif kalau misal permintaan. Jadi kalian tuh harus benar dulu di sini nganalisis di sini loh. Di sini. Ini termasuk permintaan atau penawaran. Jadi lihat aja sesuai hukumnya. Kalau misal harganya semakin naik, kuantitasnya semakin turun, berarti permintaan. Kalau misal harganya naik, kuantitasnya semakin naik, pasti penawaran. Dan kalau misal penawaran, pasti yang tengah-tengah ini pasti plus gitu loh. Tapi ini nggak pasti 75 juga ya. Jadi harus dihitung dari awal juga, dihitung dari awal lagi. Tapi pasti di tengah-tengahnya itu plus kalau misal Q sama dengan. Gitu. Ada yang belum paham? Nanti kita latihan soal kalau keburu. Ada latihan soalnya kok. Nih. Ini yang terakhir. Ini yang tadi aku maksud intervensi pasar, pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan harga. Jadi di pasar tuh pasti ada campur tangan pemerintah, ada pajak, ada subsidi dan lain-lain. Dan itu berpengaruh pada harga, berpengaruh pada kurva-kurva permintaan dan penawaran gitu. Dan kenapa menurut kalian kalau ada pajak sama subsidi itu berpengaruh kenapa? Maksudnya kenapa berpengaruh pada kurvanya tadi kalau ada pajak sama subsidi? Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak ada? Gini, kalau misal ada pajak, otomatis kalau misal ada pajak, harga barang tuh pasti bakal naik kan. Misal ada rokok, kalau rokok tuh kalau misal nggak ada pajaknya tuh murah banget, pokoknya murah banget. Terus kalau misal ada pajaknya, jadi tuh ada tambahan buat pajak, jadi harganya tuh semakin mahal gitu. Dan itu berpengaruh pada penawaran aja. Jadi ini ingat, pajak dan subsidi hanya berpengaruh pada kurva dan persamaan penawaran. Sedangkan kurva dan persamaan permintaan tidak terpengaruh. Ini tidak terpengaruh. Tidak. Jadi yang dipengaruhi itu cuman persamaan penawaran aja. Itu. Nih, kalau kita kan ingat persamaan ini kan PD nih. Kalau misalnya ada pajak, PD sama dengan PS plus T. T ini tax. Gitu. Gimana ya jelasinnya? Biar gampang. PD sama dengan PS sama dengan tax. Kalau misal ada pajak, ini kan P-nya kan price kan, price. Kalau misalnya ada pajak, otomatis harganya kan kalau misal tax ditambah pajak, itu otomatis harganya meningkat dong, harga meningkat dari awal. Dan itu berpengaruhnya di persamaan penawaran aja, di permintaannya nggak berpengaruh. Soalnya pasti produk itu dari produsen, bukan dari konsumen. Jadi yang ngaruhnya tuh di penawarannya. Tuh. Terus ada lagi rumusnya, ini QD sama dengan A plus B dalam kurung P min T. Sebenarnya kalau misal di soal nanti, kalau misal soalnya masih berbentuk Q sama dengan bla 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 bla, itu kamu ubah jadi P sama dengan dulu, biar gampang ngapalinya. Kalau misalnya ada pajak, otomatis harga barang tersebut bakal bertambah. Jadi ditambah PS, ini PD, pasti ditambah T. Gitu. Ada yang nggak paham nggak? Ada yang paham atau masih belum paham masalah pajak? Masih bingung, Kak. Kak, masih belum paham. Tolong dijelasin lagi bisa nggak? Oke. Bentar. Kalau ini. Kalau misal
Ini intinya kalau misal tadi kan ingat persamaan pasar tuh PS sama dengan PD sama dengan PS atau sama dengan QS. Gitu. Ini ingat kan persamaan ini? Jadi kalian bisa nggunain ini atau nggunain yang ini. Gitu. Oke. Persamaan ini berlaku kalau nggak ada pajak sama subsidi. Jadi kalian bisa pakai persamaan ini buat nentuin harga pasarnya. Harga pasarnya bisa ditentuin dengan persamaan ini. Gitu. Jadi ini misal kita ntar deh ada contoh soalnya. Kalau misal ada pajaknya, itu persamaan ini berubah jadi PD sama dengan PS plus pajaknya plus tax. Kalau misal ada subsidi, kalau misal ada subsidi, otomatis kalau ada subsidi, barang di pasar harganya berkurang apa menurun? Berkurang apa meningkat? Kalau misal ada subsidi dari pemerintah, berkurang dong. Jadi harganya tuh berkurang, dikurangin subsidi dari pemerintah. Misal ada beras kan kadang disubsidi sama pemerintah, otomatis harga berasnya tuh berkurang. P-nya tuh berkurang, price penawarannya tuh berkurang. Jadi persamaan itu yang bisa dipakai tuh ini. P yang ini buat ada pajak. Pajak. Kalau ini ada subsidi. Ini. Jadi ubah aja persamaan jadi P gitu loh, P sama dengan. Misal gini deh, yang gampang. Misal ada persamaan penawaran gini, P sama dengan 3 plus 5 Q. Gini kan. Misal persamaan penawarannya gini. Terus setelah ada pajak, persamaan itu berubah. Misal ada pajak, setiap unit dikenain pajak 5. Persamaan itu berubah. Ini kan PS. Persamaan itu berubah 3 plus 5Q ditambah pajaknya 5. Jadi persamaan awal tadi yang PS itu berubah jadi 8 plus 5Q. Gitu. Jadi habis kita nemu ini, ntar dimasukin di persamaan ini. PD sama dengan PS. Ini PS aksen gitu loh, PS yang kedua. Gitu. Masih belum paham? Atau udah paham? Gini aja deh, antar habis ini ada soalnya, coba kalian perhatiin di soalnya ya, contohnya biar agak jelas, biar kebayang. Nih, udah nih latihan soal. Coba kalian jawab deh, ada yang bisa nggak? Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan, kecuali ada yang bisa jawab? Harga barang lain nggak? Kecuali B, Kak. Harga barang Harga lain. barang lain. Coba baca lagi deh. A, Kak. Yang A, Kak. Oke, jawabannya tuh yang A. Harga barang itu sendiri. Ingat yang harga barang lain tuh maksudnya harga barang lain ini bisa barang substitusi atau komplementer. Gitu. Jadi ini kan ini sama ini. Tadi kan adalah faktor yang menggeser kan. Dari sini menggeser ke sini. Tapi yang soalnya ditanyain kecuali, berarti faktor yang membuat titiknya berubah ke sini jadi ke sini. Nah, tadi ingat kalau misal bergerak titik doang, yang mempengaruhi itu harga barang itu sendiri aja. Gitu. Ada yang masih bingung jawabannya? Atau ada yang kontra gitu? Paham, Kak? Paham. Oke. Ini lanjut gue ya. Apabila biaya produksi suatu barang meningkat dan pendapatan masyarakat juga meningkat, maka coba ada yang bisa nggak? Yang C bukan, Kak? Yang C nggak sih, Kak? Yang C sih. Yang apa? Yang C. Kurva penawaran bergeser ke kiri dan kurva permintaan bergeser ke kanan.
Ya, benar yang C. Nah, ini kenapa penjelasannya yang C? Pertama, kalau misalnya ada soal kayak gini, kalian tuh itu apa? Kalian tuh ini aja, langsung gambar kurva yang umum. Gini. Set. Ini patokan ya, udah patokan. Jadi kalian gambar aja di sini, entah itu soalnya kayak gimana, pokoknya gambar aja kayak gini. Terus analisis nih, apabila biaya produksi suatu barang meningkat, otomatis itu berpengaruh di kurva apa? Penawaran atau permintaan? Penawaran. Penawaran. Nah, karena biaya produksinya meningkat, otomatis uang yang dibuat untuk produksi barang berkurang juga kan? Soalnya untuk menambal biaya produksi yang meningkat, otomatis yang ini kan supply 1, ini demand 1. Itu pasti bergeser ke kiri. Seret gini. Ini supply 2 gitu. Terus yang kedua nih analisis lagi, pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini berarti berpengaruhnya ke penawaran atau permintaan? Permintaan. Kalau misal pendapatan masyarakatnya naik, otomatis barang yang diminta semakin sedikit atau semakin banyak? Banyak. Nah, kalau banyak, berarti bergesernya ke kanan atau kiri? Kanan. Jadi kita gambar lagi nih kurvanya. Set gitu. D2. Jadi ini bisa dijawab. Jadi jawabannya bisa kita lihat kurva penawarannya bergesernya ke kiri yang tadi S2-nya, terus kurva permintaan bergeser ke kanan. Nah, kalau misal ditanya harga keseimbangannya, misal ditanya nih, harga keseimbangannya bakal naik atau turun? Jawabannya apa? Harga keseimbangannya. Naik atau turun? Kalau udah ada kasus kayak gini. Naik. Jawabannya naik. Karena titiknya tuh udah berubah. Jadi yang asalnya di sini, jadi berubah di sini. Jadi kan price-nya lebih banyak nih. Price-nya lebih banyak. Jadi price-nya tuh lebih tinggi. Harga suatu barang itu lebih tinggi jadinya. Gitu. Jadi harga keseimbangannya bakal naik. Tuh. Oke, ada yang masih bingung nggak? Enggak, Kak. Udah ya, paham? Paham. Nah, ini yang tadi coba kita kerjain ulang ya. Ini coba dibaca dulu, terus kasih tahu aku pakai rumus yang mana. Udah. Ini kita pakai rumus mana? Rumus yang mana nih? Kalau ada kayak gini. P-1 itu Pak. P-1 Iya. Per P2 min P1. Ya. Oke, benar-benar. Oke, benar. Jadi kalau ada soal kayak gini, kebanyakan pasti pakai rumus yang kalau misalnya ditanya nih, fungsi permintaannya adalah pasti kalian harus mikirnya ke rumus yang tadi, yang P min P1. Sebelum pakai rumus itu, kalian analisis dulu P1-nya berapa nih? P1 berapa? 5.000. P1 5.000. 5.000. Terus P2-nya berapa? 7.000. 7.000. Bentar. Aku pindah dulu deh biar cukup bentar. 1, 5.000. P2, 7.000. Q1-nya berapa? 1.000. 1.000. Bentar. 1.000. Q2? 600. Terus. Oke. Rumusnya tadi gimana? P min P1 P1 min P2 sama dengan H min H1 per Q min Q1 per Q2 min Q1. Gini ya. Coba dimasukin. P min berapa? 5.000. P min 5.000. Diper P2-nya 7.000 min 5.000. I-nya Q1-nya 1.000. Salah. 600 kan? Min 1.000 ya.
4.000. Iya. Gitu ya. Terus P min 5.000 Per 2.000. dikurangin 2.000. 2.000 sama dengan I min 1.000 1000 ya. 1.000. Min berapa? 400. 400. Min negatif 400. 400. Soalnya 600 kali 1.000 kan negatif ya. Negatif 400. Jadi jangan lupa negatif. Nah, ini dikali silang lagi. Kali silang. Berapa jadinya? Min 400 P Plus berapa? Plus 2 juta. 2 juta. Sama dengan Berapa? 2.000 Ki 2.000 Ki min 2 juta. Dikurang 2 juta. 2 juta. Ini ya. Nah, sama yang tadi. Ini kan coba lihat deh pilihan jawabannya. Pasti tanyain Ki sama dengan kan? Ya enggak? Ya. Jadi kalian ubah aja sebisanya jadi Ki sama dengan. Gimana caranya? Pertama kita ini geser ke sana dulu, pindah rumah transmigrasi. Min 400 P plus 2 juta ditambah berapa? 2 juta. Ditambah 2 juta juga ya. 2 juta. Sama dengan 2.000 Ki. 2.000 Ki. Ini jadian berapa? Min 400 Min 400 plus 4 juta. 4 juta. 4 juta Sama dengan 2.000 Ki. sama dengan 2.000 Ki. 2.000 Ki. Nah, kita ubah ke sini. Nah, gimana cara kita jadiin Ki? Ki sama dengan? Dibagi 2.000. Ya, oke, dibagi 2.000. Berarti ini langsung aku pindah Ki sama dengan gini, paham nggak? Ki sama dengan gitu. Biar Ki-nya di kiri. Iya, paham. Kak. Juta bagi 2.000. 2.000. Ki sama dengan Ki sama dengan ini kan bisa tulis gini. Per 2.000 ditambah 4 juta per 2.000. Ki sama dengan min 400 per 2.000 berapa? Ini coret ya, gampang. Coret. Ini. Jadi kan tinggal min 4P Min 2. per Min 20. 2. Enggak min 2. Min 4P per 20. Iya. Oke. Yang dicoret 2 nolnya. Yang bawah tinggal 2. Tinggal 1 nolnya. Jadi min 4P per 20. Ditambah ini coret juga nolnya 3. Jadi 4.000. 400.000 per 2. Ki sama dengan min 4 per 20 tuh kalau didesimalin berapa? Min 4 per 20. 0,2. 0,2. Berarti negatif. Min 0,2. Negatif 0,2. Negatif 0,2 P plus 4.000. 2.000 Kak. kan 4.000 Iya, 2.000. bagi 2. Ya, salah. Maaf. Ini ya? Ini 2 ya? Iya. Berarti jawabannya mana? Yang A. Yang A. Oke. Jawabannya yang A. Gitu. Paham nggak? Apa ada yang masih bingung atau gimana? Paham, Kak. Pokoknya ini hafalin aja, ini harus hafal sih rumus ini. Sebenarnya ini rumus untuk cari, kalau di matematika tuh rumus cari persamaan garis. Kalau ada yang inget lah, pokoknya sama, cuman diubah aja bentuknya. Biasanya kalau di matematika tuh P-nya tuh Y, jadi Y min Y1 per Y2 min Y1. Gitu kalau ada yang inget. Jadi itu sama aja, cuman diganti hurufnya doang. Gitu. Oke. Nah ini yang terakhir nih, masalah pajak tadi. Nih, soalnya fungsi permintaan, ini fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 Ki, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Ki. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit.
harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak adalah, ada yang bisa ngerjain nggak? Gimana caranya? Gini deh. Soalnya aku tambahin. Ini kan harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Biasanya tuh soalnya ada dua. Kalau misalnya esai, ada yang sebelum. Kalau sebelum tuh caranya gini. Ingat tadi persamaan harga keseimbangan gimana? Persamaan kalau misal nggak ada pajak. Persamaannya gimana? Persamaan harga pasar kalau nggak ada pajak gimana? Yude sama dengan QS. Nah, oke. Nah, di sini kan udah diketahui nih P sama P kan. Ini kan yang ini kan P. Ini siapa? Ini kan P. Yang ini yang P sama dengan 15 nih P apa? P permintaan atau penawaran? Permintaan ya. Ini ada tulisannya nih, fungsi permintaan. Berarti P. Berarti kita tulis dulu PS sama dengan PD. Gini. Terus yang ini PD, otomatis ini PD kan. Kita tulis PS-nya berapa? 15 Ki. 15 Ki. Ki sama dengan PD-nya 3 plus 0,5 Ki. Nah, di sini kita bisa nentuin Ki-nya berapa di pasar gitu. Di harga keseimbangannya. Jadi ini ini kita pindah, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Oke. Jadi 15 negatif 3 sama dengan 0,5 ditambah Ki. Oke. Paham nggak? Paham. Ini 12 sama dengan 1,5 Ki kan? Ki-nya berapa? Ki-nya 8. 1,5. Gitu. Jadi ingat di pasar tadi aku jelasin kurvanya kan pasti gini. Nah, rumus ini itu untuk mencari di sininya tuh berapa gitu loh. Ki di sini tuh berapa gitu. Jadi kalau udah kita masukin rumus ini, kita bisa tahu nih harga keseimbangan pasar itu di 8. Jadi ini 8 gitu, 8. Nah, kita belum tahu price-nya. Price-nya berapa di pasar gitu. Gimana cara kita cari price-nya kalau udah ketemu Ki-nya? Ini sesudah pajak atau sebelum? Sebelum. Ini sebelum pajak ya. Sebelum. Gitu, sebelum. Kalau udah ketemu Ki-nya, kita substitusiin ya. Terserah mau ke sini atau ke sini tuh terserah. Kita ambil yang mudah aja. Yang itu, yang PS. PS sama dengan 15 Ki. 15 min Ki. PS sama dengan 15 negatif 8. PS sama dengan berapa? 7. Nah, jadi 7 nih. Harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangannya, harga pasarnya sebelum pajak itu ada di harga 7, kuantitasnya 8. Jadi biasanya nulisnya gini. 8,7 gitu. Jadi yang ini Ki, yang ini P. Soalnya Ki-nya kan ini sama kayak X, Y gitu loh. X, Y gitu. Terus, Y gitu. Jadi ini keseimbangan sebelum ada pajak dan lain-lain. Masih normal gitu. Di sini. Keseimbangannya ini. Ada, paham nggak? Paham, Kak. Nah, berbeda kalau misal udah dikenain pajak. Ini aku ya. Kalau ada pajaknya, tadi ingat yang dipengaruhin persamaan apa kalau ada pajak dan subsidi? Penawaran. Berarti PS sama dengan PD. Jangan gitu dulu ya. PS-nya berapa deh? PS-nya berapa dulu? PS-nya berapa? 15. PS-nya 15. PS 15 min Ki. Ini meskipun ada pajak, meskipun ada subsidi, ini persamaannya tetap ini, nggak berubah. Tapi kalau misal yang PD, kok P? Ini salah deh. Ini PD kan? Ini PS gini kan? Bener nggak? PD-nya 15 min Ki. PS-nya 3. 0,5 Ki. Bener nggak? Iya. Atau tadi kebalik? Ini kebalik berarti? Ini kebalik ya? Ini deh ya? Ini ya? Iya.
Oh ini D, berarti D. Udah. Nah, kalau misal ini ada persamaannya kan 3 plus 0,5 Ki. Karena ada pajak sebesar 3 per unit, tadi gimana rumusnya? Persamaannya ditambah atau dikurangin pajak? Ditambah pajak. Ditambah pajak. Kenapa kok ditambah pajak? Kenapa? Kenapa ditambah pajak coba? Kenapa nggak dikurangin? Kalau kurang nanti ke apa? Kurang subsidi, Kak. Iya benar sih kalau kurang subsidi. Tapi kenapa ditambah pajak? Soalnya di sini kita kan price. Kalau ada pajak berarti price-nya kan naik. Kalau naik itu ditambah pasti kan. Ditambah pajak. Oke. Jadi persamaan PS-nya, ini aku sebut PS itu ya, PS aksen ya. Ini soalnya udah ditambah pajak. Kalau PS tadi, PS biasa cuma 3 plus 0,5 Ki, tetapi kalau PS aksen udah ditambah pajak, jadi 3 plus 0,5 Ki ditambah berapa pajaknya? 3. Ini. 3. Jadi PS aksen sama dengan 6 plus 0,5 Ki. Gitu. Nah, kalau udah didapat nih, ini sama ini, kita balik lagi di persamaan itu. PD sama dengan PS. Tapi ini PS-nya udah aksen, udah ada aksennya. Soalnya udah kita tambahin pajak kan? Iya. Oh enggak, soalnya gimana? Oke. Hasilnya kan gini, PS gini, pajak kan, gini. Itu kan sama aja kayak PD sama dengan PS aksen kan. Soalnya kita udah analogin gitu. Nah, PD-nya berapa PD-nya? PD. 15 min Ki. 15 min Ki. PS-nya, PS aksennya. Persamaannya. 3,05. 0,5 Q. Ini Ki ya. Nah, kita apa ya? Pindah-pindah lagi biar kita dapat Q-nya. Jadi kan 15 diapain? 15 dikurangin ya. Dikurangin 6 sama dengan 0,5 ditambah Q. Jadi berapa? 9 sama dengan 1,5 Q-nya berapa? 6. Kalau udah ada Q-nya, kita masukin substitusiin ke terserah. Mau ke sini atau ke sini. Mau ke sini atau ke sini. Kita masukin ke gampang aja. PD sama dengan 15 min. Kurang. PD sama dengan 15 dikurangin. Q-nya berapa? 6 kan? 6. PD-nya berarti 9. Jadi harga keseimbangan setelah pajak berapa? 6,6. 9,6 QP. Berapa? 6,9. 6,9. Soalnya ingat aja kalau misal P itu sumbu Y, kalau Q itu sumbu X gitu. Jadi pasti Q, P. Jadi berubah kan gara-gara ada pajak keseimbangannya. Gitu. Iya. Masih belum paham apa udah paham tentang pajak-pajak ini? Udah paham. Jadi kalau misal subsidi itu kalian tinggal ubah aja di sini, ubah aja jadi negatif S gitu, negatif subsidinya. Soalnya logikanya kalau misal ada subsidi, otomatis harganya bakal berkurang kan? Berkurang tuh berarti dikurangin S. Dengan catatan kalian harus ingat ya, persamaan di soalnya tuh udah bentuknya P, bentuknya udah P sama dengan. Kalau misal masih Q sama dengan, sebenarnya tuh bisa kalian kerjain, tapi menurut aku lebih ribet. Jadi kalau misal persamaannya tuh masih bentuk Q sama dengan, kalian ubah aja ke P sama dengan. Jadi analoginya tuh gampang. Kalau misal udah P sama dengan, kalau ada pajak otomatis P-nya atau price-nya tuh lebih mahal. Lebih mahal tuh ditambah
Kalau misal ada subsidi lebih murah tuh berarti dikurangin gitu. Paham nggak? Paham. Paham. Oke, masih berapa menit? Atau udah habis? Udah habis. Tapi coba ada yang mau ditanyain nggak sebelum selesai nih? Kayaknya udah selesai nih materinya. Atau ada yang masih ketinggalan tadi, nggak paham sampai mana? Sebenarnya ada Kahoot-nya sih sebenarnya, tapi ternyata nggak cukup waktunya buat kuis. Tuh. Ada yang mau ditanyain sebelum selesai? Enggak. Enggak, Kak. Udah paham ya? Paham. Besok ke TBK harus bisa ya 1-3 soal. Udah aman ya? Amin. Aman. Amin. Amin. Oke, ini udah selesai. Terima kasih Sobers. Terus kalau misal nanti misalnya ya pertanyaannya masih belum kepikiran dan nanti kepikiran, kalian bisa nge-DM aku deh, DM ya, IG aku. Ini bebas, terserah kalian mau nge-DM. Pokoknya bebas, jangan feel free gitu loh, jangan sungkan atau jangan apa, tanya soal gitu. Ntar pasti aku balas kok. Ini IG aku. Itu. Tuh, ini underscore ya. Tulisan aku dari tadi jelek banget ya. IG-nya @mochamat_lucky gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, maksudnya bukan berkaitan dengan permintaan dan penawaran aja, tapi yang penting ekonomi, boleh kalian tanyain ke aku, ntar aku sebisanya aku jawab gitu. Oke. Ini sebelum berakhir, ini ada terima kasih telah bersinar bersama. Terima kasih udah masuk kelas aku hari ini, kelas perdana. Mungkin banyak evaluasi dan lain-lain buat aku sendiri, entah itu kecepatan atau gimana. Dan ini ada ulasan bersinar. Kalian bisa masuk ke bit.ly kelas bersinar, sama traktirin kelas bersinarnya, bit.ly traktirin bersinar. Jadi kalau misalnya ada ulasan atau feedback itu bisa kalian tulis di situ, gimana aku cara ngajarnya atau kurang apa, bisa kalian tulis di situ. Dan semoga kalian belajarnya lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, karena UTBK tuh tinggal beberapa bulan lagi, meskipun ini masih bulan September, tapi pasti deket gitu, cepat banget berjalannya waktunya. Jadi jangan pusingin besok UTBK ada TKA atau ada TKA atau enggak, tapi tetap belajar aja, jangan kendor. Manfaatin waktu yang kalian punya untuk semaksimalnya gitu. Soalnya musuh kalian tuh bukan cuman satu sekolah doang, bukan cuma satu kabupaten doang, tapi se-Indonesia gitu. Dia harus benar-benar belajarnya. Diyakini niatnya, minta restu orang tua dan lain-lain, dan semangat terus lah pokoknya. Oke. Mungkin segitu aja kelas aku kali ini. Mungkin bakal bertemu lagi besok-besok, nggak tahu kapan lagi ya. Pokoknya pasti bakal bertemu. Kalau misal kalian rajin ikut kelas ekonomi, pasti bakal bertemu. Tuh, oke. Sebelum ini aku stop screen dulu. Mungkin ada on cam dulu ya buat dokumentasi.